Saudara, Litbang Kompas Senin hari ini merilis hasil survei kepuasan terhadap kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dalam mengatasi berbagai persoalan. Survei melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas dari tanggal 10 hingga 14 Juni 2025. Sebanyak 400 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jakarta. Dengan tingkat kepercayaan 95%, margin of error penelitian plus minus 4,9%. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas, PT Kompas Media Nusantara. Kita lihat data hasil survei penilaian kepuasan unit kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Dalam diagram berikut tampak total kepuasan 71,3% responden menyatakan puas dan sangat puas. Sementara 24,2% menyatakan tidak puas. 2% sangat tidak puas dan 2,4% tidak tahu atau tidak menjawab. Survei Litbang Kompas juga merilis penilaian kepuasan kinerja di berbagai bidang untuk kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Sementara di 10 data terbawah yang di-highlight Litbang Kompas soal tingkat kepuasan responden menyatakan rendahnya kinerja Gubernur dan Wakilnya dalam mengatasi 10 persoalan seperti penyediaan tempat parkir 55,3%, menanggulangi banjir 54,7%, menertibkan bangunan liar 49,2%, mengatasi penumpukan sampah dan limbah 46,7%, menciptakan rasa aman dari tindak kriminal 43,2%, mengatasi premanisme 41,4%, hingga mengatasi ketimpangan ekonomi, polusi udara, dan kemacetan masing-masing 33,3%, 30,1%, dan 27,4%. Sementara itu, saudara, dari data survei Litbang Kompas, sebanyak 60,3% responden menilai kemacetan jadi persoalan yang perlu segera diselesaikan Pemprov Jakarta. Berikut cuplikan wawancara Kompas TV bersama peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti. Kalau dari data hasil survei ini sebenarnya Mas Rangga, apa persoalan terbesar yang paling disoroti oleh responden untuk bisa harapan ya Pemprov Jakarta bisa sesegera mungkin untuk melakukan penanganan? Ya, tadi kalau kita lihat ini kan dari dua sisi ya, dari masyarakat. Pertama kira-kira tingkat kepuasannya seperti apa dalam beberapa indikator dan kira-kira persoalan apa yang paling urgent untuk segera diselesaikan oleh pemerintah provinsi begitu. Dan kurang lebih sih ada beberapa poin yang sama ya, dan kita lihat juga ini adalah persoalan laten yang dihadapi oleh Pemprov DKI baik yang sekarang dan juga yang sebelum-sebelumnya begitu. Termasuk soal macet, banjir gitu, sampah ya, pengelolaan lingkungan, kemudian polusi, dan yang mungkin yang agak sedikit baru ya itu mengatasi premanisme dan soal lapangan pekerjaan, itu mungkin yang agak ini. Tapi secara umum ini persoalan-persoalan laten gitu yang sudah terjadi lebih dari 10-15 tahun di Jakarta. Oke, salah satunya kan yang tertinggi ini adalah di angka macet ya, Betul. Mas Rangga, ada di sekitar 60,3%. Iya. Nah, ini ada harapan mungkin dari responden untuk bisa menyelesaikan terkait dengan masalah macet ini yang sebenarnya menjadi PR setiap pemerintahan yang ada ya, tampaknya untuk di Jakarta. Ya betul, kalau kita lihat kan sebetulnya pemerintahan Pak Pramono Rano itu cukup mendekati persoalan ini ya dari 100 harian kerja, dengan pendekatannya adalah mendorong semakin keterbukaannya akses transportasi umum terutama ke daerah-daerah satelit di Jakarta. Nah mungkin memang perlu waktu yang tidak sebentar ya, harapannya sih mungkin 5 tahun, cuman saya rasa sih mungkin lebih panjang lagi untuk bisa mengurai persoalan kemacetan. Kita penasaran juga terkait dengan bagaimana pengumpulan hasil simpel atau survei ini berdasarkan kelas-kelasnya. Oke. Bisa Mas Rangga jabarkan terkait dengan kepuasan dari tingkat kelas sosial di Jakarta? Jadi kita sebenarnya bisa membedah survei ini dalam beberapa kategori demografi begitu ya. Yang pertama dari kelas sosial. Kita menemukan satu fenomena yang cukup menarik ya. Jadi di semua demografi, karena tadi ya hasilnya cukup tinggi ya, kepuasannya 70%. Kalau di breakdown di gubernur dan wakil gubernur itu
agak sedikit berbeda ya. Pak Pramono agak lebih tinggi di sekitaran 64%, sedangkan Pak Rano Karno itu di 57,5%. Tapi pada intinya mayoritas kan puas. Sama halnya kalau kita lihat dari segi tadi kelas sosial, bawah, menengah atas. Secara umum memang mayoritas tuh menyatakan kepuasannya begitu. Tapi kita melihat ada tendensi semakin tinggi kelas sosialnya itu semakin dari menengah bawah, atas sampai atas itu dia semakin tinggi tingkat ketidakpuasannya. Nah ini kita bisa melihat ya bahwa mungkin selama 100 hari terakhir itu Pak Pramono Rano itu lebih fokus mendorong kerja-kerja di bidang yang langsung berkaitan dengan masyarakat yang kelas bawah dan menengah bawah gitu misalnya. Sedangkan persoalan-persoalan yang mungkin lebih terkait dengan kelas menengah atas, misalnya tentang kemudahan dalam berusaha, kemudian mengatasi tadi ya premanisme gitu misalnya yang sering bersentuhan begitu kan ya. Dan soal keamanan itu masih perlu untuk terus didorong gitu. Dan kalau untuk usia? Kalau untuk usia ini juga menarik ya. Jadi kalau kita lihat itu dari yang paling muda Gen Z sampai yang generasi baby boomers itu ada sedikit variasi. Oke. Tendensinya sama ya, secara umum itu puas, mayoritas di atas 50%. Tapi kalau kita lihat ada perbedaan yang cukup signifikan di kelas milenial. Jadi umur-umur 28 begitu ya sampai 43, 44 tahun gitu mungkin. Nah, di situ tingkat ketidakpuasannya itu di atas 30%-an, 33, 34 gitu. Nah, di situ kelihatan bahwa persoalan-persoalan yang memang dirasakan oleh orang-orang yang seumuran itu ya, termasuk kemacetan, kan mereka kebanyakan sudah berkarir begitu ya, mereka sudah soal lapangan pekerjaan, soal polusi itu mungkin lebih dirasakan oleh mereka begitu, sehingga tingkat resistensinya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan umur yang lain gitu. Ini masih menjadi PR besar sebenarnya ya, untuk bagaimana mencari formula untuk menyelesaikan masalah ini. Baik, terima kasih peneliti Litbang Kompas Mas Rangga Eka Sakti sudah bagi bersama kami menjelaskan terkait dengan hasil survei Litbang Kompas mengenai kepuasan dari Pemprov Jakarta khususnya untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung dan juga Rano Karno. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyikapi hasil survei Litbang Kompas tentang kepuasan kinerja Pemprov. Menurut Rano, keberhasilan kinerja Pemprov juga tergantung dari partisipasi warganya dalam mengatasi persoalan klasik Jakarta seperti banjir dan kemacetan. Mungkin sempurna. Ya, kita bukan malaikat. Kita manusia biasa punya keterbatasan. Yang paling kita punya batas waktu 5 tahun. Nah, dalam waktu 5 tahun apa yang bisa kita kerjakan pertama? Jakarta itu kan klasik. Banjir, macet, kemudian polusi. Nah, cuman itulah istilahnya kan. Nah, kita mau prioritas apa? Kita banjir dulu yang kita benahi. Misalnya dengan pengurukan sungai. Kemudian bahkan kemarin Presiden mencari gubernur untuk membantu Giant Seawall misalnya. Itu juga salah satu untuk banjir. Kemudian kemacetan. Kita bikin konsep Trans Jabodetabek, bukan hanya Trans Jakarta. Itu salah satu usaha. Cuman kembali lagi usaha ini nggak akan sampai kalau masyarakat nggak mendukung. Mendukung itu bukan memilih. Tapi misalnya setiap Rebo kita sepakat nggak pakai mobil pribadi misalnya. Wah, kalau semua masyarakat begitu, Jakarta akan tidak macet, polusi akan